Pernahkah kalian semua merasa kenapa Indonesia selalu dianggap remeh oleh dunia? Padahal tanah ini begitu kaya, leluhurnya begitu sakti, budayanya begitu agung. Tapi kenapa tak ada satupun buku sejarah dunia yang menempatkan Nusantara sebagai pusat peradaban? Kenapa NASA, bahkan para peramal dunia, menyembunyikan sesuatu tentang negeri ini? Apa yang mereka takutkan dari kebangkitan Indonesia? Hari ini, semua akan terungkap. Bersiaplah, karena yang akan kalian dengar bisa membuat bulu kudu kalian berdiri. Pada episode kali ini, kita akan membongkar gembok peti kuno Nusantara yang terpendam, yang sengaja disembunyikan dari rakyat Indonesia. Ada 7 rahasia besar Nusantara yang akan kita bongkar untuk panjenengan semua. Sebelum kita bedah satu persatu rahasia besar ini, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulatu yang muslim, jangan lupa tulis selawat, semoga doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, Nusantara adalah poros dunia yang sengaja dihapus dari sejarah. Di peta kuno Cina, India, bahkan Arab, kawasan yang kini bernama Indonesia disebut sebagai tanah surgawi, pulau emas, dan negeri Parawa. Tapi, mengapa anak-anak bangsa kita justru dicekoki sejarah yang seakan-akan kita ini bangsa yang dijajah, bangsa yang lemah, dan baru kenal teknologi setelah Belanda datang? Dari sudut pandang spiritual, ini adalah pengaburan frekuensi leluhur. Mereka tahu kalau rakyat Indonesia tersambung kembali dengan energi nenek moyangnya, maka kekuatan luar biasa akan bangkit. Secara geopolitik, lokasi Indonesia berada di titik silang dunia, kaya sumber alam, jalur dagang, dan bahkan portal energi bumi. Ini bukan rahasia baru. NASA sudah tahu ini sejak tahun 1970-an. Tapi mereka diam, mereka menyembunyikan. Mengapa? Karena jika dunia tahu kekuatan sejati Indonesia, mereka takut kekuatan global bisa terguncang. Apakah jadinya jika ternyata leluhur kita punya sistem pendidikan dan pertanian jauh sebelum Oxford dan Cambridge berdiri? Siap-siap, ini baru permulaan. Yang kedua, Sriwijaya, Universitas Buddha Dunia yang disembunyikan. Sriwijaya bukan sekadar kerajaan maritim. Ia adalah pusat pendidikan spiritual dan filsafat dunia. Bukti sejarah menyebutkan, biksu terkenal seperti Itsing datang belajar ke Sriwijaya. Di masa itu, Eropa masih gelap gulita dalam zaman kegelapan. Bayangkan, saat orang-orang Eropa belum bisa baca tulis, anak-anak Nusantara sudah belajar filsafat, bahasa Sanskerta, dan astronomi. Kapal-kapal Sriwijaya menjelajah hingga Madagaskar, India, dan Tiongkok. Diplomasi mereka dihormati di 3 benua. Secara spiritual, Sriwijaya menyimpan rahasia ilmu ketenangan batin, pengendalian energi, dan kearifan langit. Semua itu lenyap dari buku sejarah kita. Pertanyaannya, siapakah yang menghapusnya dan untuk kepentingan siapa? Apa panjenengan semua pikir sistem pendidikan modern hari ini adalah puncak peradaban? Kalau iya, bersiaplah, karena kita akan membongkar sistem super canggih dari Mataram kuno yang tak banyak diketahui. Yang ketiga, Mataram Hindu, sistem sosial dan spiritual yang tak tertandingi. Mataram kuno tidak sekadar membangun Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Mereka membangun sistem sosial yang stabil selama ratusan tahun tanpa korupsi, tanpa inflasi, tanpa mental penjilat. Mereka punya sistem pertanian subak yang mirip di Bali sekarang, tapi jauh lebih kompleks. Teknologi hidrologinya bahkan membuat insinyur Belanda angkat tangan. Dari sisi spiritual, Mataram membangun candi tidak hanya sebagai tempat ibadah, tapi sebagai pusat energi bumi yang sinkron dengan rasi bintang. Ini bukan kebetulan. NASA tahu ini, tapi mereka bungkam. Karena jika dunia tahu energi spiritual Indonesia terkoneksi dengan semesta, akan terjadi lompatan kesadaran global dan Barat tidak siap untuk kalah. Yang keempat, Majapahit, prototipe negara superpower. Majapahit bukan sekadar kerajaan, ia adalah prototipe Indonesia modern. Di bawah Gajah Mada, Majapahit menyatukan ribuan pulau dengan sistem maritim yang bahkan melampaui kekaisaran Inggris. Sejak era Kertanegara dan Singhasari, sudah menguasai perdagangan dunia lewat ekspedisi Pamalayu. Kublai Han saja tak berdaya oleh kekuatan kerajaan asli Nusantara. Ingat, Inggris baru bisa menjajah setelah belajar dari Nusantara.
Majapahit punya sistem logistik pangan dari ujung timur ke barat menggunakan kapal-kapal besar yang disebut kapal jung atau kapal Malangbang. Teknologi mereka mampu menjelajah samudra dengan presisi bintang dan angin. Dari sisi budaya, Majapahit memiliki sistem hukum adat, kode etik, dan kesusastraan yang membuat dunia Arab dan Eropa kagum dan iri. Pernah mendengar istilah Bhinneka Tunggal Ika? Itu bukan sekadar slogan. Itu adalah kode spiritual bahwa perbedaan bukan musuh tapi kekuatan. Jadi siapa sebenarnya musuh Indonesia? Jawabannya, mereka yang takut akan kebangkitan kesadaran bangsa ini dan berusaha menutupi sejarah kita. Yang kelima, sistem maritim dan teknologi leluhur yang lebih maju dari Eropa. Kapal Jung Nusantara mampu menampung hingga 800 orang dan membawa logistik lintas samudra, sementara kapal Columbus kecil dan sering karam. Nusantara punya kompas, peta bintang, dan teknologi pelayaran jauh sebelum Vasco da Gama menjejak India. Sistem pertanian dan ketahanan pangan berbasis spiritual menyelaraskan musim, energi bulan, dan pola air. Ini tentang teknologi hidup yang tidak bisa dicuri begitu saja. Jika leluhur kita sebegitu hebat, kenapa kita diajarkan seolah Indonesia baru kenal dunia setelah Belanda datang? Karena ada rahasia besar yang dipertaruhkan. Dan sekarang, sudah saatnya kita ungkap semuanya. Yang keenam, pedagang Arab, Gujarat, India, hingga Eropa ingin numpang hidup di Nusantara. Kenapa pedagang Arab, Gujarat, India, hingga Eropa datang ke sini? Karena mereka tahu ini bukan sekadar tanah kaya, tapi tanah berkah. Kopi, rempah, emas, kayu manis, cengkeh, minyak atsiri, semua ada. Tapi yang paling dicari bukan itu. Yang dicari adalah kearifan lokal, ilmu spiritual, dan rahasia kesehatan tubuh dan jiwa dari para resi dan empu Nusantara. Bahkan pedagang Portugis mencatat, penduduk kepulauan ini hidup damai, sehat, dan punya ilmu yang tak mereka mengerti. Jadi, siapa yang beradab? Sejarah dunia memang ditulis oleh penjajah, tapi kebenaran tidak bisa ditutupi selamanya. Mereka datang dengan kapal dagang, tapi pulang membawa harta spiritual dari Nusantara. Lalu mereka balik lagi, kali ini dengan bedil, meriam, misi agama, dan propaganda. Yang ketujuh, rahasia spiritual Nusantara yang masih aktif sampai hari ini. Leluhur kita tak hanya meninggalkan candi dan prasasti, tapi juga jejak energi, frekuensi doa, dan kode DNA spiritual yang masih hidup. Gunung, laut, dan sungai di Nusantara adalah simbol energi, seperti cakra di tubuh manusia. Makanya, banyak orang luar datang untuk bertapa, meditasi, yoga, dan kontemplasi di Indonesia. Mereka tahu ini bukan sekadar liburan, ini adalah proses inisiasi spiritual. NASA sendiri pernah memetakan bahwa area Indonesia memancarkan resonansi Schumann yang stabil, frekuensi bumi yang bisa menyembuhkan. Tapi, mengapa ini tak diajarkan di sekolah? Karena mereka takut kita semua sadar siapa diri kita sebenarnya. Bayangkan, kalau seluruh rakyat Indonesia sadar jati dirinya, tidak akan ada bangsa yang berani menginjak-injak kita lagi. Sekarang, kita hidup di zaman informasi yang membanjiri. Tapi sayangnya, banyak dari informasi itu adalah propaganda. Ada podcaster bayaran, sejarah yang dipelintir dengan tujuan memecah belah kita, membuat kita lupa siapa kita, menghapus sejarah Nusantara yang adiluhung. Waspadai mereka yang menyebar hoaks dan membuat gaduh di negeri ini demi uang. Jangan ikut permainan adu domba. Jangan mau dipecah belah oleh kepentingan asing. Bangkitlah dengan kesadaran, bersatulah sebagai bangsa yang punya warisan spiritual, budaya, dan peradaban besar. Kita bukan bangsa bodoh, bukan keturunan monyet. Kita adalah anak-anak dari peradaban agung yang tertidur. Dan sekarang saatnya bangun. Sak bekjo-bekjona wong kang lali, iseh bekjo wong kang eling lan waspodo. Karena yang lupa akan sejarahnya akan hancur masa depannya. Tapi yang eling dan memperoleh kesadaran akan membangkitkan kejayaan yang tertidur. Panjenengan semua, malam ini kita telah menyelami lautan sejarah yang dalam, menyingkap tabir 7 rahasia besar Nusantara yang selama ini sengaja disembunyikan dari kita, anak-anak bangsa. Kita telah menelusuri jejak leluhur yang menegaskan bahwa Nusantara bukanlah sekadar kumpulan pulau, melainkan poros dunia yang diakui oleh peradaban kuno Tiongkok, India, dan Arab sebagai tanah surgawi, pulau emas, dan negeri Parawa.
kita telah membongkar kebohongan sejarah yang mencoba melabeli kita sebagai bangsa lemah yang baru mengenal peradaban setelah kedatangan penjajah. Padahal jauh sebelum dunia barat, kita telah melihat kejayaan Sriwijaya, sebuah universitas spiritual dunia yang menarik para biksu dan cendekiawan seperti Itsing di saat Eropa masih tenggelam dalam zaman kegelapan. Kita telah mengungkap kehebatan Mataram kuno dengan sistem sosial tanpa korupsi, teknologi hidrologi subak yang mengagumkan, dan candi-candi yang bukan hanya tempat ibadah, tetapi pusat energi bumi yang selaras dengan rasi bintang. Lalu, Majapahit, prototipe negara superpower yang menyatukan ribuan pulau dengan sistem maritim dan logistik yang melampaui kekaisaran Inggris pada masanya. Kita juga telah membahas teknologi kapal jung yang mampu menjelajah samudra jauh lebih canggih dari kapal-kapal Eropa, serta kearifan spiritual dan kesehatan yang membuat pedagang Arab, Gujarat, hingga Eropa berbondong-bondong datang ke Nusantara. Dan yang terakhir, kita telah mengungkap rahasia spiritual Nusantara yang masih hidup dengan resonansi Schumann yang stabil yang menjadikan tanah ini tempat inisiasi spiritual bagi dunia. Namun, panjenengan, ini bukan sekedar cerita sejarah. Ini adalah panggilan untuk bangkit. Kita telah dicekoki narasi bahwa kita adalah bangsa yang lemah, bahwa kita baru mengenal dunia setelah penjajah datang. Ini adalah kebohongan besar. Leluhur kita telah membangun peradaban agung yang disegani dunia dengan sistem sosial, spiritual, dan teknologi yang jauh melampaui zaman mereka. Tapi, mengapa ini semua disembunyikan? Karena ada pihak yang takut akan kebangkitan Indonesia. Mereka takut jika kita menyadari jati diri kita, menyambung kembali dengan frekuensi leluhur, dan menggenggam kekuatan sejati bangsa ini. Kekuatan itu bukan hanya sumber daya alam atau posisi geopolitik, tetapi kesadaran kolektif kita sebagai pewaris peradaban luhur. Sekarang, kita hidup di zaman informasi yang membanjiri, namun penuh dengan propaganda. Ada podcaster bayaran, sejarah yang dipelintir, dan narasi yang sengaja memecah belah kita. Tujuannya satu, membuat kita lupa siapa kita, menghapus warisan adiluhung Nusantara, dan menjaga kita dalam kebingungan dan perpecahan. Jangan terjebak dalam permainan adu domba ini. Jangan biarkan kepentingan asing memecah belah kita. Kita harus bersatu, mengenali jati diri kita, dan bangkit sebagai bangsa yang besar. Kita bukan bangsa bodoh, bukan keturunan monyet seperti yang pernah coba ditanamkan oleh narasi kolonial. Kita adalah anak-anak dari peradaban agung yang tertidur, dan kini saatnya kita bangun. Sak bekjo-bekjone wong kang lali, isih bekjo wong kang eling lan waspodo. Yang lupa akan sejarahnya akan hancur masa depannya. Tetapi yang eling dan waspada akan membangkitkan kejayaan yang telah lama tertidur. Mari kita songsong masa depan dengan hati penuh kesadaran, keberanian, dan kebersamaan. Kita adalah pewaris leluhur yang sakti, yang membangun candi, kapal jung, dan sistem peradaban yang membuat dunia kagum. Jangan biarkan siapapun meremehkan kita lagi. Bersama, kita bangkitkan kembali kejayaan Nusantara dengan doa, usaha, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang bukan hanya slogan tetapi kode spiritual persatuan dalam keberagaman. Terima kasih telah bersama kami malam ini dalam perjalanan mengungkap rahasia besar ini. Tulis doa dan harapan kalian untuk Indonesia di kolom komentar. Dan bagi sedulur muslim, jangan lupa sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Semoga doa-doa kita untuk kebangkitan Nusantara dikabulkan. Semoga kita menjadi generasi yang membawa Indonesia kembali ke puncak kejayaan dunia. Surodirjo Ningrat, lebur dening pangastuti. Mari kita eling, mari kita waspada, mari kita bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.